Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rangga Nusantara dan Drexman LA. Di kesempatan pada sore hari ini, saya sudah berada di Desa Sraturejo, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah saya mengunjungi situs makam Prabu Anglingdarma dan Dyah Setyawati yang berada sebelahan dengan mahkota Prabu Anglingdarma, saya akan menelusuri mahkota yang kedua, yaitu sebuah mahkota yang penemuannya tidak jauh dari situs makam Prabu Anglingdarma. Oke, menurut keterangan dari masyarakat setempat atau Bapak Juru Kunci Bapak Mulyono menjelaskan, di rimbunnya pohon bambu inilah ditemukan sebuah mahkota kuno yang diyakini sebagai mahkota dari Prabu Anglingdarma atau Prabu Anglingdarma. Makam inilah yang salah satu tempat yang diduga penemuan dari mahkota yang diyakini sebagai mahkota dari Prabu Anglingdarma. Mahkota ini memang tidak jauh dari makam dari Prabu Anglingdarma. Kalau yang sebelah itu tadi makam Prabu Anglingdarma beserta istri dan mahkotanya istri. Nah, kalau yang ini adalah mahkota dari Prabu Anglingdarma sendiri. Menurut keterangan Bapak Mulyono, salah satu juru kunci dari situs mahkota ini atau situs Batabong, beliau menjelaskan beliau mendapatkan wangsit dan menemukan sebuah mahkota dan sebilah keris. Yang kerisnya disimpan oleh Bapak Juru Kunci. Mahkota inilah masyarakat meyakini sebagai mahkota dari Prabu Anglingdarma karena mahkota disimbolkan sebagai simbol kekuasaan atau lambang dari seorang raja. Siapa yang tidak mengenal sosok Prabu Anglingdarma adalah salah satu raja yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu di Kerajaan Malwapati. Beliau bukan hanya seorang raja, namun dia merupakan salah satu titisan Betara Wisnu atau Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menumpas keangkara murkaan. Kemudian para dewa, salah satunya Dewa Wisnu, menjelma sebagai Prabu Anglingdarma. Maka tidak heran apabila Prabu Anglingdarma adalah raja terkasih para dewa yang memiliki pusaka-pusaka yang sangat luar biasa, yaitu salah satunya panah Pasopati, keris Pulanggeni, dan konta Wijaya Danu yang dimiliki oleh Raden Basukarno setelah membunuh Raden Gatotkaca. Prabu Anglingdarma juga disebut sebagai raja yang sangat arif karena beliau juga bisa menguasai aji senyawa, yaitu sebuah ajian yang bisa mengerti dengan bahasa binatang. Awal mula Prabu Anglingdarma mendapatkan aji senyawa yaitu dengan pertemuannya sahabatnya, yaitu Resi Naga Bergola yang salah satu Raja Ular Naga, sahabat Prabu Anglingdarma sendiri. Ketika itu Prabu Anglingdarma tidak sengaja melihat istrinya berselingkuh dengan Sacamas, yaitu Dewi Nagagini. Kemudian diceritakan dengan Prabu Anglingdarma. Setelah itu
Setelah itu Resi Naga Bergola dia bersumpah, lebih baik saya mati daripada saya dikhianati oleh seorang istri. Di malam hari itulah Resi Naga Bergola membawa Prabu Anglingdarma ke suatu tempat yang paling jauh dan mewariskan aji senyawa dengan catatan apabila ajian senyawa ini diwariskan kepada orang yang kedua, maka pemilik yang pertama akan mati alias sirna. Prabu Anglingdarma juga mengatakan, apabila berarti saya akan membunuh Kakang Naga Bergola. Kemudian Resi Naga Bergola menjawab, saya sudah bersumpah untuk meninggalkan dunia fana ini. Saya lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dalam arti sebelum Resi Naga Bergola meninggal atau mati, dia meninggalkan atau mewariskan ilmu aji senyawa kepada Prabu Anglingdarma. Semenjak itulah Prabu Anglingdarma semakin sakti dan sangat arif dan dikenal oleh raja-raja dan sangat disegani maupun kawan maupun lawan. Salah satunya ketika Parang Gumbarjo dan Parang Sabrangan mereka berperang saudara ketika putra Prabu Anglingdarma mengeluarkan sebuah pusaka yang mereka kenal yaitu sebagai pusaka Prabu Anglingdarma. Mereka langsung menghormat dan menyembah karena mereka tahu bahwa pusaka itu adalah milik dari sang Prabu Anglingdarma. Cukup sekian dulu review saya tentang petilasan di Prabu Anglingdarma atau petilasan Batabong yang artinya Pati Obong yang telah dilakukan Dyah Setyawati Prabu Anglingdarma, istri dari Prabu Anglingdarma. Untuk menunjukkan kesetiaannya, Dyah Setyawati melakukan Pati Obong karena beliau tidak diizinkan untuk menguasai atau mempelajari ilmu senyawa yang dimiliki suaminya, yaitu Prabu Anglingdarma. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.